Halo guys, welcome back with me Andri Lim di Kok Iso. Hari ini aku mau membahas kasus yang lagi viral di Singapura. Jadi ada anak umur 5 tahun yang disiksa oleh orang tuanya sendiri sampai meninggal. Tapi sebelum aku mulai ke inti videonya, jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi menge-share video-video menarik ke kalian semua. Kekerasan ini dilakukan oleh pasangan muda yang bernama Rizwan Rahman yang berumur 27 tahun yang lahir di Singapura dan istrinya yang bernama Azin Ajuna yang berumur 27 tahun. Pasangan muda ini melakukan kekerasan ke anaknya sendiri dengan menyiramkan air panas dan mengurungnya di sebuah kandang kucing. Jadi menurut jaksa, pasangan ini melakukan tindakan kekerasan menyiram anaknya dengan air panas di bagian kaki, tangan, dada, serta perutnya. Wah, gila banget gak sih? Apalagi anak kecil kan. Wah, pasti sakit banget. Sekarang aja aku kena air panas sedikit. Aduh, tak hanya itu saja, pasangan ini juga melakukan penyiksaan dengan mengurung bocah malang ini ke kandang kucing yang sangat sempit. Wah, orang ini udah keterlaluan banget. Apalagi udah nyiram air panas terus dimasukkan ke kandang kucing yang sempit. Kayak nggak punya hati nurani banget. Coba dia dibalik, mau nggak digituin? Dokter yang merawat tubuh anak kecil ini juga menyatakan bahwa sepertiga tubuh anak malang ini ditutupi oleh luka bakar. Tidak berhenti dari situ saja, dokter juga menemukan penganiayaan fisik berupa luka di kepala, wajah, dan patahnya tulang hidung serta beberapa memar di anggota tubuh korban. Sumpah sih, aku nggak bohong, ini aja aku pernah dipukul ya, nggak sampai patah, cuma mencong. Itu perihnya, ngilunya tuh beneran nggak enak banget, sampai ke ubun-ubun lah, sampai pusing parah gitu loh. Orang tua dari anak ini pernah sempat terlilit masalah finansial. Jadi ketika anak ini masih usia 1 bulan, pernah dititipkan dan dibesarkan oleh teman sang ibu kandung yang bernama Suvarina. Jadi pasalnya Asin dan Rizwan tidak sanggup merawat anak kandung mereka karena kesulitan ekonomi. Keduanya merasa tidak sanggup menghidupin bocah malang ini karena tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber pemasukan. Maka dari itu, sebelum kalian menikah atau apa, lebih baik lo cari suami yang udah berfinansial atau yang bertanggung jawab. Jadi lebih baik bocah malang ini dirawat oleh ibu adopternya daripada ibu kandungnya sendiri. Karena lihat saja, Bu Suvarina menganggap bocah malang ini seperti anaknya sendiri loh. Tapi akhirnya pada tahun 2015, Bu Suvarina mengembalikan anak laki-laki tersebut untuk hidup bersama kedua orang tua kandungnya lagi. Pada tanggal 22, Aslin ingin memandikan anaknya, tetapi anaknya itu menolak melepas celana pendek atau baju-bajunya gitu loh. Karena mungkin ya, dia tuh masih perih karena bekas siraman air keras. Akhirnya ibu ini kan udah kayak cepet emosi, udah nggak tahan. Akhirnya dia tuh manggil suaminya untuk menyiram bocah tersebut dengan air panas hingga korban tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri di lantai kamar mandi. Dan waktu itu Rizwan dan Asin tuh masih berpikir atau mungkin takut karena anaknya tuh pingsan dan dibangun tuh udah nggak bangun-bangun. Dan dia tuh masih mikir, dan selama 6 jam dia tuh mikir dan dibiarkan anaknya tuh jatuh tergeletak di sana. Sehingga mau nggak mau akhirnya pasangan itu membawa anaknya itu ke rumah sakit. Akhirnya anak laki-laki itu dibawa ke rumah sakit Women and Children's. Setelah melalui beberapa tes dari rumah sakit itu, dokter menyatakan bahwa anak itu meninggal dunia karena mengalami luka bakar sepertiga tubuhnya, kemudian dehidrasi, cedera ginjal akut, dan anemia definisi zat besi. Sehingga pihak berwajib melakukan tes kejiwaan kepada dua pasangan tersebut. Jadi hasil tes dari kondisi kejiwaan Aslin dinyatakan mengalami kondisi mood depresif yang mengakibatkan ia melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya sendiri. Selain itu, suami menderita beberapa kondisi seperti attention deficit hyperactivity disorder, kemudian gangguan eksplosif intermittent, dan hypotonic use disorder. Akhirnya kondisi kejiwaan tersebut juga menjadi perdebatan selama proses peradilan. Akan tetapi pihak berwajib menuntut menyatakan bahwa
kondisi Asin dan kondisi suaminya tetap harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan kepada anaknya sendiri. Jadi hasil sidang menyatakan bahwa pasangan suami istri ini mendapat hukuman mati atau dicambuk. Alasan kenapa orang tua ini bisa melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya sendiri. Jadi pada waktu kecil orang tuanya itu mendapatkan pengalaman masa kecil yang tidak enak. Jadi dia itu pernah ditelantarkan dan menerima tindakan kekerasan semasa kecilnya. Yang kedua, terpengaruh minuman dan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang ketiga, keadaan psikologis. Yang keempat, hubungan orang tua dan anak yang buruk. Ya gimana mau baik, karena kan waktu kecil anak ini juga diadopsi sama orang lain. Yang kelima, tekanan sosial dan ekonomi. Nah ini yang paling nggak menutup kemungkinan. Jadi kalian tuh sebelum nikah harus nentuin siapa suamimu itu mampu atau enggak. Kalau memang nggak mampu, mendingan nggak usah deh. Lebih baik cari suami yang benar-benar tanggung jawab ke keluarga kalian. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa kalian pencet tombol like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat video menarik buat kalian semua. Bye bye.